point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Baik, hari ini adalah pantauan udara. Setelah kita melihat kemarin live streamingnya, ada antrian. Tapi sebenarnya di akses di rem 5 nya, untuk setelah keluar dari gerbang tolnya itu sebenarnya lancar jaya ya. Lancar jaya. Nah, jadi memang antrian kepadatan itu yang kita saksikan pada live streaming kemarin itu adalah benar-benar kepadatan yang terjadi ya. Yang terjadi dari kondisi kepadatan terjadi yang kondisi tadi ada yang klakson, mungkin itu yang menonton Family Channel ya. Jadi ada kepadatan itu terjadi akibat antrian di gerbang tol Krukut 5. Sedangkan untuk di situasi lalu lintas di sininya itu lancar jaya. Sekarang kita coba saksikan lagi. Kita akan melihat menuju ke arah Antasarinya seperti apa. Kemarin juga ada yang komentar ya, katanya, "Bang, kalau live streaming gambarnya burak." Iya, itulah perbedaan antara live streaming sama upload ya. Kalau saya ngupload video itu selalu 4K dengan kualitas gambarnya enak dilihat. Kalau live streaming memang kekurangannya gambarnya jelek tapi informasinya bisa cepat gitu. Kalau upload itu saya butuh waktu untuk nguploadnya, butuh waktu untuk ngeditnya gitu. Jadi emang ya situasional aja. Saat memang informasinya harus segera, maka kita coba buatkan live streaming walaupun gambarnya mungkin nggak terlalu bagus, tapi paling tidak informasinya atau suaranya bisa didengar. Oke. Dan sekarang kita saksikan ini adalah jalur dari arah Jakarta, dari arah Antasari dan juga menuju ke arah Antasari. Situasinya normal-normal saja ya. Karena saya dapatkan informasinya di jornya terjadi kepadatan ya. Tapi kebetulan saya belum bisa ke jor. Saya hanya mendapatkan informasinya dari para penonton juga, dari sobat keluarga juga yang menonton video Family Channel yang menuliskan bahwa memang jornya terpantau padat gitu katanya. Sehingga banyak di maps itu ataupun di Waze diarahkan untuk menuju ke arah tol Cijago untuk bisa menggunakan jalur baru yang memang tujuannya adalah fungsional libur Nataru ini ya, untuk memudahkan memudahkan konektivitas di libur Natal 2022 dan juga tahun baru 2023. Sepertinya memang kayaknya di hari ini di tanggal 29 adalah sedang tinggi-tingginya nih kayaknya ya. Kita pantau aja ya. Kita coba saksikan apakah di gerbang tol Krukut 3 dan Krukut 5 masih ada antrian. Karena emang yang antri itu di gerbang tol Krukut 5, seperti yang sudah kita sama-sama saksikan dari live streaming. Tapi sebenarnya ketika sudah keluar gerbang tolnya itu lancar jaya. Sedangkan juga ini jalur yang kita saksikan di bawah ini ya. Ini di bawah ini. Ini ada jalur menuju ke gerbang tol Krukut 3 yang terpantau lancar jaya juga. Ini kalau di hari kerja seharusnya di jam segini, harusnya ya, kalau kita bicara hari kerja itu harusnya padatan yang menuju ke arah Jagorawi dibanding arah sebaliknya. Jadi memang ini bukan lagi hari kerja. Kita bicara memang benar-benar fungsional libur Nataru. Jadi memang sepertinya dari pihak kementerian itu sudah melakukan yang namanya meriset ya, kira-kira kebutuhan-kebutuhan saat libur Nataru, sehingga kebijakan-kebijakan apa yang diambil untuk menghindari kepadatan di jor 1. Seperti yang kita saksikan seperti yang kita saksikan di gerbang tol Krukut 3 ya. Di gerbang tol Krukut 3 itu nggak terjadi kepadatan yang seperti kita saksikan ada di gerbang tol Krukut 5 tuh ya. Nah, ini kita saksikan nih. Kalau di gerbang tol Krukut 3 itu kepadatannya hanya ya tidak terlalu banyak lah. Walaupun ada antrian tapi tidak terlalu banyak ya. Kenapa itu nggak ada yang mau lewat kiri ya? Padahal juga lewat kiri nggak apa-apa. Bisa juga nanti kan tinggal masuk tol lagi, nggak rugi gitu. Dan informasi tambahannya, karena kemarin saya juga ditelepon langsung oleh Pak Direktur, oleh Pak Alfiandra, terkait dengan kondisi kemacetan kemarin yang kita sudah saksikan di live streaming. Jadinya di tol Cijago akan diberlakukan buka tutup
seperti yang terlihat di layar bahwa memang penggunaan gerbang tol Krukut 5 ini udah bukan lagi kita bicara hari kerja ya. Ini memang untuk difungsionalkan libur Nataru. Mungkin nanti setelah tahun baruan atau menjelang tanggal 3 itu adalah arus baliknya. Dan perlu diingat bahwa tol Cijago 3 akan ditutup kembali pada tanggal 4 Januari 2023. Jadi ini memang benar-benar hanya dibuka untuk fungsional libur Natal 2022 dan tahun baru 2023 ya, atau Nataru yang saat ini sedang berlangsung ya. Sehingga kita saksikan kepadatan kendaraan dari udara seperti yang kita saksikan itu, terutama yang koneksi langsung dari Cijago 1-2 itu antriannya lumayan panjang sekali. Sedangkan untuk yang jalur Kukusan 3 saat ini mulai terisi karena diberlakukan buka tutup ya. Dan ini akan diberlakukan langsung mulai dari hari ini. Tadi saya kebetulan sekali berkomunikasi dengan Direktur Operasi Pak Alfiandra. Beliau menyampaikan bahwa mulai hari Kamis ini, setelah kita sama-sama memantau kondisi kemacetan yang memang di jalur Kukusan yang khusus itu, lajur khusus untuk dari gerbang tol Kukusan yang kosong, maka mulai dari hari ini sampai dengan nanti hasil pantauan bagaimana penggunaan libur Natarunya ke depan, kemungkinan besar akan diberlakukan buka tutup ya. Jadi akan diberlakukan buka tutup untuk penggunaan jalur dari gerbang tol Krukut 5. Jadi kalau kita minimize ya, kalau kita zoom out lagi, nah yang kita saksikan ini sebenarnya hanya benar-benar antrian untuk gerbang tol saja ya. Begitu keluar antrian gerbang tol, kondisinya tuh lancar jaya. Jadi mulai hari Kamis terus sampai Jumat, dan nanti terus dipantau kondisinya kira-kira lalu lintasnya seperti apa. Apakah memang masih dalam kepadatan atau seperti apa? Nah itu nanti kita akan coba saksikan terus kira-kira seperti apa. Apakah memang perlu adanya buka tutup atau tidak, itu nanti tergantung dari situasional di lapangan gitu ya. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan karena tadi juga beliau menitip pesan akan diberlakukan buka tutup di main road Cijago 3 khususnya di Kukusan. Jadi nanti akan diminta jika terjadi kepadatan yang terlalu parah di akses yang dikoneksi langsung, maka akan diminta untuk keluar Kukusan 2 terlebih dahulu, lalu masuk ke gerbang tol Kukusan 3 ya. Baik, kita sudah pantau demikian. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana progres sambil kita memantau lalu lintas ya. Jadi benar-benar ini sangat bermanfaat ya. Penggunaan fungsionalnya jalur tol Cijago ini berarti menurut saya sangat tepat karena benar-benar digunakan sekali oleh para pengguna jalan. Dan memang ada beberapa pengguna jalan yang juga menyampaikan bahwa jor satunya itu terpantau sangat macet parah gitu ya. Sehingga memang diberlakukanlah untuk menggunakan Cijago 3. Sekarang kita pantau juga untuk Cijago 3B yang nantinya akan berlaku atau akan dikejar di tahun 2023 ini agar cepat selesai juga. Sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa Cijago 3A sementara ini bisa difungsionalkan sampai tanggal 3 Januari dan 4 Januari akan ditutup kembali karena nantinya ada yang perlu dikejar terlebih dahulu, perbaikan-perbaikan hasil dari uji layak fungsi sebelum nantinya diresmikan mungkin oleh Pak Presiden ataupun juga pejabat setingkat lainnya yang mungkin ditunjuk oleh Pak Presiden agar Cijago 3 bisa segera beroperasi ya. Karena memang saya yakin melihat antusias penggunaan di libur Nataru ini, kemungkinan besar juga di hari-hari kerja ya, pastinya akan dimanfaatkan baik sekali oleh saat-saat jam sibuk, terutama di jam berangkat dan jam pulang kerja ya, di pagi dan sore hari untuk beberapa pengguna jalan dari arah Bogor, dari arah Bekasi, dari arah Depok yang mungkin bekerja untuk ke arah Jakarta Selatan ataupun sebaliknya. Oke, jadi inilah seperti yang kita saksikan kondisi di jalur rem 5-nya lancar jaya setelah keluar dari gerbang tol ya. Jadi kuncinya hanya bersabar aja.
Ini sebenarnya hanya kemacetan antrian aja, nggak perlu melakukan tindakan-tindakan egois sendiri-sendiri sampai membuka safety cone ataupun barrier ataupun pembatas jalan yang telah dibuatkan oleh petugas tol ya. Sekali lagi itu dapat merugikan semua pihak nantinya. Dan kita saksikan di sini terus dikerjakan untuk main route Cijago 3B untuk progres tol Cijago 3B. Sedangkan untuk gerbang tol juga kita saksikan sudah mulai dicat juga ya. Gerbang tol Krukut 1 dan terus dikerjakan. Ini adalah arah yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta nantinya. Gerbang tol Krukut 1 ataupun nanti menjadi jalur gabungan antara rem 8 dengan rem 1. Maximum flight altitude reached. Seperti yang kita saksikan dari udara ini. Ya, itu sudah dicat tampaknya ya. Tuh ya, sudah dicat ya. Walaupun sebenarnya penggunaannya nanti menunggu Cijago 3B di gerbang tol Limo yang sampai hari ini terus dilakukan proses percepatan pembebasan lahan ya. Mantap ya. Oke, sekarang kita coba saksikan ke rem 6 dan juga rem 1. Saya dengar rem 1 juga terus dikebut ya, agar bisa selesai pada waktu dekat ini untuk pengerjaan bor pel ini, dinding penahan tanahnya ya. Kita saksikan ini adalah jalur rem 6 yang saat ini digunakan oleh truk mixer atau mobil molen ya, yang membawa bahan beton segar. Nah, ini kita saksikan di sini masih ada alat bor pile untuk dinding penahan tanah. Semoga cepat selesai di jalur rem 1-nya, sehingga nanti juga mudah-mudahan rem 6 juga bisa segera dioperasikan bersamaan dengan tol Cijago 3A. Baik, demikian informasinya ya. Jangan lupa menekan tombol subscribe, karena dengan subscribe itu mendukung Family Channel untuk tetap menyampaikan, untuk hadir setia menemani Sobat Keluarga semua ya, menyampaikan informasi-informasi terkini seputar tol Cijago 3 dengan informasi-informasi valid tentunya. Sekali lagi, dukung Family Channel dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.